Salim dulu ah. Bekasi. Iya. Hidup Bekasi. Iya. Nggak usah gitu amat. Iya. Padahal. Kota satu huruf, Bekas I. Fadal. Semoga Allah mengampuni antum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya itu kalau ingat ini, dari tadi saya lihat dari belakang, Masya Allah, ada Ustadz Salim, ada Ana, ada Ustadz Fatih, ada Ustadz Kiai Haji Khalil. Saya teringat beberapa bulan yang lalu saya naik pesawat ke luar negeri. Maaf ya, orang Bekasi itu kalau naik pesawat ke luar negeri. Ketika naik pesawat tiba-tiba ada jamaah itu begitu interest dan begitu tertarik ketika melihat saya. Kemudian berkata, Ustadz, foto Ustadz, insya Allah. Setelah foto maka kemudian beliau menyampaikan terima kasih dan ada kata-kata yang membuat saya terkaget-kaget. Terima kasih ya Ustadz Salim. Saya bilang, sini Pak. Ulangi lagi Pak. Terima kasih Ustadz Salim, Masya Allah. Disitulah saya pengen pegangan dengan tiang listrik. Agama Allah, dan itulah nikmatnya kalau kita itu dalam kehidupan iman itu punya musuh supaya kita bisa mengalahkan mereka dan menegakkan agama Allah supaya semerbak sewangi di atas muka bumi. Coba kalau kita tidak punya musuh, mungkin nikmatnya kita mau minta pertolongan tidak ada. Main bola kalau tidak punya musuh tidak enak main bola itu. Dia main di lapangan sendirian ngegulin sampai 12. Ditanya musuhnya siapa? Liverpool? Bukan. Barcelona? Bukan. Musuhnya hawa nafsu. Walaupun ngegulin 12, nikmat atau enggak nikmat? Enggak nikmat. Tapi beda kalau kemudian kita menjalani kehidupan ini kemudian punya musuh yang Allah siapkan untuk orang yang beriman. Maaf ya, orang mukmin itu tidak boleh mencari musuh, tapi musuh itu sudah ada dan tolong jangan diingkari karena yang menyiapkan itu Allah. Kenapa kemudian akhirnya beda kalau kita main bola, kemudian kita punya 11 pemain yang menjadi musuh. Kita akhirnya ngoper, kita akhirnya gojek, kita akhirnya kemudian nendang. Nggak usah 12 ngegulin, satu ngegulin aja sudah luar biasa. Nikmatnya itu terasa. Sampai buka baju, goyang-goyang, renang di atas rumput, diinjek sama 6 temennya, akhirnya pingsan, dia muntah-muntah. Kenapa Nabi itu mengatakan satu ayat? Kenapa Nabi tidak mengatakan satu surat? Karena Nabi tahu kapasitas umatnya itu ada yang bermacam-macam. Ada yang hafal 30 juz, ada yang cuma hafal 5 surat, ada pula yang hafal cuma 3 surat yang terakhir. Kalau jadi imam muter-muter di situ doang. Saya tidak nyindir antum, Masya Allah ya. Itu yang di sono. Tapi yang di sono pindahan dari sini biasanya. Kalau ini Masya Allah lihat ini 30 juz insya Allah. On the way tapi ya. On the way 30. Kenapa Nabi menyebutkan cuma satu ayat? Lu satu ayat itu apa? Toha. Satu ayat itu apa? Yasin. Satu ayat itu apa? Alif Lam Mim. Uniknya Nabi tidak mengatakan balighu ani walau surah. Karena Nabi tahu umatnya nanti ada yang tidak hafal satu surat. Al-Kafirun aja nggak ngerti juntrungannya, akhirnya itu muter-muter gitu. Sampai 2 jam nggak ketemu akhirnya. Itu namanya surat Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah. Karena dia tidak ngerti ujung akhirnya. Saya nggak nyindir antum. Biasa aja, Ramadan itu berbaik sangka. Makanya ketika Nabi menyampaikan walau ayah, berarti apa? Kewajiban kita itu menyampaikan dakwah. Dan setiap dari kita itu ustadz. Yang di sebelah kiri saya ini ustadz, sebelah kanan saya itu ustadzah. Setidaknya untuk siapa? Ustadzah bagi putrinya, ustadz bagi istrinya. Maaf ya yang jomblo ya. Berarti yang jomblo ustadz untuk siapa saya tidak tahu. Lihat aja saya dengan Ustadz Felix, cara pakainya beda. Dia pakai batik, saya tidak pakai batik. Tadi saya mau ngomong sama istri, saya mau pakai batik biar sama Ustadz Felix. Tidak usah Abi jadi Abi, Ustadz Felix jadi Ustadz Felix. Betul kan? Padahal saya pengen menghormati beliau. Dia nggak pakai peci, saya pakai peci. Saya tidak bisa nggak pakai peci. Beda nanti kemudian dilihatnya. Dikiranya nanti nak STM malah saya kan. Saya kalau kemudian kayak Ustadz Hanan pakai kuplo, pakai kemudian flanel gitu, pakai gitu malah saya nggak dikira Ustadz nanti. Ini asalnya SMA drop out mana ini kan? Itu perbedaan. Dan ternyata dalam dakwah itu dibutuhkan
kepintaran untuk mengelola itu, dan itu difahami dalam fikih dakwah. Kadang-kadang kita punya semangat tapi tidak punya komitmen untuk belajar fikih dakwah, padahal fikih dakwah itu out of dakwah. Perbedaan harus kita pahami. Wong perbedaan itu kan ada. Orang Sunda dengan orang Jawa beda, dalam konteks agama pun sama. Coba kalau kita orang Jawa tidak paham orang Sunda tidak paham orang Jawa, berantakan. Orang Jawa datang ke orang Sunda kalau nyajikan teh itu tawar atau manis? Tawar. Orang Sundanya kaya raya, mobilnya 6, motornya 7. Orang Jawanya datang, ketika disuguhkan teh, dicicipin, yalah pahit, tawar. Kaya raya, gula ndak punya. Pelit betul kamu jadi orang ini. Itu komentarnya, karena ndak paham bagaimana kulturnya masyarakat di Indonesia kayak apa. Giliran orang Sunda datang ke orang Jawa tidak sekaya orang Sunda, tapi orang Jawa itu apa-apa manis atau tidak manis? Manis. Tehnya manis atau tidak? Manis. Buat bakwan aja pakai gula kok. Makanya orang Jawa itu manis-manis. Saya salah satunya. Saya tidak ngerti nih mau Jawa atau tidak Jawa. Maka kemudian di situ, kalau orang Sunda, antum Jawa ya, Ki ya? Iya, namanya Jo Untung. Nama Untung itu nama lainnya Bejo. Jadi boleh antum panggil Untung, boleh Bejo juga boleh. Orang Sunda datang ke orang Jawa. Lah orang Jawa kalau nyajikan teh manis, orang Jawanya nggak terlalu kaya, tapi tehnya manis. Orang Sundanya nggak paham. Minum manis betul ya. Baru punya gula aja sombong, kan gitu. Paham itu? Itu yang kita harus pahami. Itu fikih dakwah. Sudah sering saya sampaikan contoh itu. Kenapa? Karena banyak dari kita punya semangat berdakwah, tapi fikih dakwahnya itu tidak ngikutin. Antum tahu masa iddah ya? Masa iddah tahu? Masa iddah tahu? Sabar sayang ya. Masa iddah tahu? Masa iddah tahu atau tidak? Tahu, insyaallah. Masa iddah seorang wanita kalau suaminya meninggal, itu masa iddahnya berapa? Berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau ada seorang wanita diceraikan sama suaminya, masa iddahnya berapa? Ada seorang suami nyeraikan istrinya, saya cerai kamu. Ada laki-laki yang sudah naksir lama, kemudian dia pengen nikahin. Wanita itu ngomong sama laki-laki yang ngincer dia, jangan sekarang, nanti masa iddah saya selesai. Masa iddahnya berapa? A 3 bulan, B 4 bulan, C 5 bulan. Siapa yang mengatakan A? Angkat tangan dulu. Masya Allah ya. Yang mengatakan B? Mengatakan C? Ya Allah. Yang tidak mengangkat tangan semoga diampuni oleh Allah. Siapa yang menjawab C? Salah. Siapa yang menjawab B? Salah. Siapa yang menjawab A? Salah. Antum jangan tertipu.